Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan hati saya dari Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-19 dan 20, serta dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Topik yang akan saya sampaikan adalah saksi Kristus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita adalah saksi-saksi Kristus. Tuhan sudah memanggil kita dan memindahkan kita dari gelap ke dalam terang yang ajaib. Tuhan sudah memberikan kepada kita pengampunan dosa. Dibenarkannya kita oleh Bapa dan kita mengalami satu hidup yang baru. Tugas dan tanggung jawab kita bukan saja kita melakukan yang benar, yang baik, yang suci, yang adil sepanjang umur hidup kita sejak kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita juga dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk pergi memberitakan Injil Yesus Kristus. Pergi memuridkan banyak orang dari segala bangsa, dari berbagai etnis, dari berbagai ras, dari berbagai kelompok bahasa, dan dimanapun kita berada, jadilah saksi-saksi Kristus. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kuasa, dan tentunya otoritas dari sorga untuk memberitakan kabar baik kepada banyak orang bahwa Tuhan sudah inkarnasi, telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dan telah mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian, dari kubur, dan menyatakan kemenangan atas si jahat. Tuhan juga sudah menyediakan tempat di dalam kerajaannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang jahat dan memberi kepada kita hidup yang kekal selama-lamanya dengan tubuh kemuliaan. Seluruh janji Tuhan, keselamatan yang diberikannya kepada kita, sungguh-sungguh kita patut bersyukur. Namun demikian kita selagi masih ada kesempatan, marilah kita memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Dimanapun kita berada, siapapun kita, posisi dan jabatan kita, entah kita ini pejabat gereja, majelis gereja, rohaniawan gereja, aktivis gereja, atau kita hanya jemaat biasa. Setiap kita yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, diberikan perintah, diberikan mandat oleh Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuan, di mana kita menjadi saksinya. Kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi hati kita. Roh Kudus menolong kita, mendorong kita, menuntun kita untuk kita memberitakan kabar baik. Kita menyatakan kebenaran-kebenaran Tuhan, menghidupi kebenaran tersebut, dan menyatakannya dengan kasih, dengan hikmat, dengan bijak. Ada banyak orang di sekitar kita yang beragama, yang memiliki kepercayaan, namun mereka hidup di dalam kegelapan. Namun mereka belum mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Mereka masih menyembah ilah-ilah asing, menyembah berhala-berhala buatan manusia. Mereka masih hidup di dalam kegelapan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, kita dipanggil dan diutus dengan kekuatan dan kuasa dan otoritas dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memenuhi hati kita akan mendorong kita dengan penuh keberanian untuk menyaksikan Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya penebus, satu-satunya yang membawa setiap orang berdosa kembali kepada Bapa di surga. Pelaksanaan mandat Injil ini harus kita lakukan setiap hari.
Saudara dan saya dapat melakukannya melalui berbagai media yang disediakan, yang pada zaman ini dapat kita kerjakan. Langsung atau tidak langsung, saudara dan saya dapat memberitakan Injil Kristus dari sumber yang benar, yaitu dari Alkitab. Karena hanya Alkitab sajalah firman Tuhan. Di luar Alkitab, berita-berita yang lain itu bukan berita yang benar. Berita Injil Yesus Kristus hanya berasal dan bersumber dari ajaran yang ada di dalam seluruh Alkitab. Karena itu ketika saya dan saudara memberitakan Injil Yesus Kristus sebagai saksi Kristus, saudara dan saya memberitakannya berdasarkan pada apa yang ada di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, 66 kitab itu kita baca, kita pelajari, kita renungkan, kita pikirkan, kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Dan bersamaan dengan itu, mari saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadilah saksi Kristus. Saksi Kristus bukan hanya dengan perkataan dan perbuatan saja, tapi keseluruhan totalitas hidup kita. Kita bukan saja memberitakan kabar baik, membawa orang kembali kepada Tuhan, tetapi juga mereformasi hidup mereka, pikiran mereka, cara hidup mereka, gaya hidup mereka, supaya sungguh-sungguh menampilkan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Mungkin saudara sekarang ada di dalam pemerintahan, mungkin Anda sekarang ada di dalam perusahaan, mungkin Anda ada sekarang di sekolah, di kampus, di jalan, di tempat-tempat di mana Anda bisa menikmati berkat Tuhan. Sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai pekerja di pabrik, atau siapapun kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, menjalankan perintah Tuhan sebagai saksi Kristus. Jangan permalukan nama Tuhan. Kabarkan kabar baik ini. Beritakan damai sejahtera Tuhan Yesus kepada banyak orang. Kalau ada keluarga yang konflik, kalau ada masyarakat yang bermasalah, atau ada satu kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk ada kebaikan, nyatakanlah berita kabar baik ini. Nyatakanlah Injil Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, dengan antusias, dengan penuh keberanian. Karena di sanalah Roh Kudus bekerja menuntun membimbing saudara. Kita mungkin tidak punya talenta yang banyak seperti orang lain. Kita mungkin hanya mampu mempunyai 1-2 talenta, 1-2 karunia-karunia pelayanan. Tidak menjadi masalah. Bukan berapa banyak kasih karunia atau karunia yang kita miliki yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi apakah semua yang sudah kita terima, yang kita sudah dapatkan, yang sudah kita nikmati, kita benar-benar menggunakannya, memanfaatkannya untuk menjadi saksi Kristus. Mulut kita, lidah kita, pikiran kita, hati kita, tangan kita, seluruhnya harus kita persembahkan secara total kepada Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Maukah saudara melaksanakan kehendak Tuhan ini? Muliakanlah Tuhan. Roh Kudus yang memenuhi hati kita, yang akan mengarahkan kita, membimbing kita. Kita tahu bahwa kita tidak fasih lidah. Kita sadar bahwa kita tidak memiliki pengetahuan yang lengkap seperti orang lain. Namun kita terus berjuang meningkatkan kualitas berpikir kita, meningkatkan ketekunan kita membaca Alkitab, dan mendorong diri kita sendiri untuk melangkah maju. Bukan hanya untuk generasi ini saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Beritakanlah Injil dari rumahmu, dari tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah etnismu, di tengah-tengah bangsamu, dimanapun kita berada. Mari saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bergandengan tangan menjadi saksi Kristus. Dialah anak Allah yang tunggal, satu-satunya penebus yang mendamaikan kita, pengantara satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Kiranya dorongan, arahan, bimbingan, renungan hati saya ini dapat diperkenan oleh Tuhan dan saudara-saudara mendapatkan berkat darinya.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, seberapa banyak dari kami yang mendengarkan video ini, hamba-Mu berdoa, kiranya kami semua yang mendengarkan terdorong hatinya menjadi pelaku firman, menyaksikan Injil Yesus Kristus yang bersumber dari Alkitab. Siapapun kami, panggil dan utuslah Tuhan di dalam zaman digital ini, di dalam zaman ini, untuk menyatakan kasih-Mu, keadilan-Mu, kesucian-Mu sebagai saksi Kristus. Urapi sertai setiap kami yang mengerjakan tugas yang mulia ini dari-Mu. Dalam nama-Mu, ya Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.